wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mira Salviani MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Edi Suyanto MPD, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan dapat menyelesaikan tugas pendidikan bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggun Desi Fitriani dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan juga tidak dapat dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan, kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak dan pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman bahwa bangsa Indonesia kita masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih sangat tinggi di Indonesia seakan-akan menunjukkan bahwa Indonesia memang belum serius dalam membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat HP, dan bahkan barang-barang elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika tidak tekun belajar dan tidak tekun mencoba, maka lambat laun dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dan sebaliknya, jika ia tekun belajar dan juga giat mencoba, maka ia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya saja tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak balas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan juga rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan menjadi pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri itu rajin membaca. Apa yang mereka sebenarnya lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup di negara mereka. Namun, di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi sangat kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan juga kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun dalam masyarakat. Jadi, pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didiknya pintar, namun juga membuat peserta didiknya menjadi sopan santun, taat agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang tua dan juga temannya. Pendidikan di Indonesia ini memang seharusnya benar-benar dirombak, karena kita membutuhkan pendidikan yang berkarakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang-orang yang pintar. Mereka bisa melakukan korupsi tersebut karena mereka memiliki jabatan. Tentu jabatan yang mereka peroleh dengan melalui jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita tidak hanya pintar tetapi juga harus memiliki etika dan juga sopan santun dan juga karakter yang baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan di Indonesia dan juga sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa ini hanya karena ingin
mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir 2 kali sebelum melakukan hal-hal yang buruk dan juga sebelum mengeluarkan suatu kata dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang digencarkan di Indonesia mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan juga disegani. Siapa yang bangga jika bangsa Indonesia ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Maka mulailah dari teman-teman sendiri berdisiplin dan juga menyambut bangsa kita untuk maju. Sekian pidato dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga pidato yang saya bawakan pada kesempatan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.